Tapi yang terakhir buat pemerintah, jangan cuman ini jadi pemindahan power doang. Kalau misalnya ada oknum juga di pemerintah, ya sama aja, karena kan orang semua Ikhtiar meneladani pertanian ala Wali Songo di lahan masjid. Kita sedang membangun irigasi, mencoba meneladani Wali Songo pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa, ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ketika itu, Sunan Gresik yang merupakan ahli irigasi membuatkan masyarakat irigasi pertanian. Lahan pertanian warga jadi melimpah setelah dibangunkan irigasi. Hal ini membuat masyarakat simpati dengan Islam dan kemudian login kepada agama Islam. Kini, kita pun telah membangun irigasi. Harapannya, tanaman di lahan masjid bisa lebih subur dan melimpah. Dan semoga bisa menjadi sarana edukasi dan syiar bagi masyarakat sekitar. Bagi yang mau belajar hingga terlibat, caption ya. Bocah kecil ini terpenjara dalam lubang gelap untuk waktu yang lama, sehingga matanya tidak bisa dibuka. Dia menyeret belenggu yang berat, perlahan mendekati Michelle. Michelle ketakutan. Bocah kecil itu meraih tangan Michelle dan menangis serta berteriak. Aku hampir mati, aku hampir mati. Michelle sangat ketakutan sehingga dia segera merangkak keluar dari liang, melarikan diri ke rumah dengan sepedanya. Pada malam hari, semua orang dewasa di desa datang ke rumah mereka. Mereka berkumpul menonton berita di TV. Samar-samar Michelle melihat berita tentang kasus penculikan. Dan anak yang diculik itu adalah anak kecil di dalam lubang. Michelle tidak mengerti mengapa orang dewasa di desa menangkap anak kecil itu dan menguncinya di dalam lubang. Karena dia tidak tahu arti penculikan. Keesokan harinya, Michelle memberitahu bocah kecil itu dengan senang hati bahwa dia melihat ibunya di TV, juga menghiburnya dengan berkata ibunya sangat merindukannya. Tak lama lagi dia akan menjemputmu pulang. Mendengar hal ini, bocah kecil perlahan melepaskan kewaspadaannya dan berbicara dengan Michelle. Setelah mengetahui umur mereka sama, seketika kedua anak itu menjadi sahabat. Rahasia kecil ini selalu ada di hati Michelle. Sampai suatu hari, sahabatnya, Jimmy, datang mengajaknya memainkan mainan baru. Agar Jimmy memberikan satu mainan untuknya. Michelle menceritakan rahasia anak kecil itu. Tapi dia tidak menyangka, keserakahan dirinya akan menyebabkan malapetaka di masa depan. Hari ini Michelle datang ke lubang seperti biasa. Dia terkejut menemukan bocah kecil itu menjadi bersih, bahkan telah mengenakan pakaian. Ternyata orang dewasa turun untuk memandikannya, bahkan melepaskan rantainya. Melihat bocah kecil itu bebas, Michelle memutuskan untuk membawanya keluar untuk bermain. Menghadapi cahaya yang kuat di luar gua, awalnya bocah kecil itu tidak bisa membuka matanya. Tetapi dengan dorongan terus-menerus dari Michelle, akhirnya dia melihat dunia yang indah ini lagi. Untuk menyenangkan bocah kecil itu, Michelle berguling di ladang gandum. Bocah kecil itu akhirnya menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Ladang gandum yang besar, menggemakan tawa polos kedua anak itu. Keindahan dunia tampaknya berhenti saat ini. Tak lama kemudian, Michelle harus pergi lagi. Sebelum pergi, dia berjanji akan membawakan sandwich untuk bocah kecil itu. Saat ini, tali yang memanjat lubang diambil. Bocah kecil ini terpenjara dalam... Saya lahir tahun 46. Baik. 1946. Iya, iya. Iki lontong sing digawe mamaku yo ndeke bentuke padet tapi bener-bener seempuk iku ndekne iku delok niki. Iki gawene 2,5 kilo beras dadine iku sekitar 18 gulung koyo ngene iki, eneng sing gedhi juga eneng sing cilik. Ndek iku padet ngono lho, tapi ndek iku jero